Dugaan pengerahan aparatur negara untuk mendukung salah satu kandidat Pilpres ditemukan di sejumlah daerah kini kian masif terjadi. Kami telah rangkum temuan terbaru dalam beberapa hari terakhir dan berikut adalah informasinya. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya. Sebuah video berisi dugaan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan para guru untuk memilih calon presiden nomor urut 2 viral di media sosial. Seorang terduga ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan menyebut ada perintah Wali Kota Medan Bobi Nasution yang merupakan ipar dari Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi beredarnya video ini, Ketua Bawaslu Medan David Tampubolon telah menurunkan tim untuk mengetahui kebenarannya. Ya itulah, kita penelusuran, kita ke lokasi, mungkin beberapa teman-teman wartawan sudah ada yang melihat bahwa kita melakukan penelusuran ke sana karena kita harus mengetahui siapa orang-orangnya, di mana lokasinya, jadi harus penelusuran dulu. Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Sebuah video yang memperlihatkan Sekda Takalar Hasbi diduga mengkampanyekan Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Sekda Takalar mengutarakan janji Presiden Jokowi jika Gibran memenangi Pilpres 2024, maka akan dilakukan pengangkatan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan CPNS. Namun saat dikonfirmasi, Hasbi membantah dan menyebut video yang tersebar berupa potongan video yang tidak utuh. Kami menyampaikan mohon bersabar bagi yang belum terangkat, nanti akan ada kelanjutan pengangkatan CPNS sesuai dengan kutipan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di media sosial, diumumkan secara resmi bahwa akan melanjutkan pengangkatan CPNS jutaan formasi. Nah, itu yang kami sampaikan, tidak ada ajakan memilih pasangan calon tertentu, baik menyebut nomor, angka, dan sebagainya. Ketua Bawaslu Takalar berjanji pihaknya akan mengusut video Sekda Takalar itu hingga tuntas. Tentu kita butuh untuk mencari fakta-fakta baru dan alat-alat bukti untuk memastikan apakah frasa yang digunakan itu mengandung unsur kampanye atau tidak. Pihak istana pun membantah adanya janji Presiden Jokowi jika Gibran menang, maka akan ada rekrutmen CPNS besar-besaran. Jadi tidak betul ya ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah, terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan pemilu 2024 ya. Karena ini adalah sebuah rekrutmen PNS itu kebijakan pemerintah ya, yang sudah dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah sangat lama. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama. Video dengan judul bocor rekaman perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut disampaikan agar pengerahan dukungan tersebut memanfaatkan dana desa. Setelah melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap viralnya rekaman dugaan pengerahan dana desa untuk memenangkan salah satu paslon, pihak Bawaslu Batubara menghentikan kasus ini. Dari penggalian dan pendalaman persoalan ini, apa yang kami putuskan di dalam rapat pleno kami tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Pada 8 Januari 2024, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala desa di Ambon, Maluku. Sebelumnya dalam agenda acara Gibran di Maluku disebutkan Gibran bertemu dengan raja-raja. Namun Bawaslu Maluku menemukan ada sekitar 30 kepala desa yang turut hadir dalam kegiatan safari politik itu. Lantas Bawaslu Maluku pun mengusut dugaan pelanggaran pemilu saat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Kota Ambon. Mula informasinya akan diundang 100 kepala desa, tapi yang hadir di situ berdasarkan data yang kami miliki sekitaran kurang lebih 30 orang yang hadir di situ. Menanggapi dugaan tersebut, Gibran mengaku siap jika menghadapi pengusutan Bawaslu Maluku. Oh silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil.
Dugaan pengerahan aparatur negara yang kian masif di berbagai daerah semakin menguatkan kebenaran adanya mobilisasi aparatur negara untuk memenangkan salah satu paslon Capres-Cawapres. Tim Liputan, Metro TV. Pengamat politik Jerry Sumampo mengatakan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti pengerahan aparat untuk memilih salah satu paslon sangat banyak terjadi, baik yang disengaja maupun secara sembunyi-sembunyi. Namun Jerry menyayangkan tidak ada sikap pemerintah yang tegas terhadap banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi. Memang ada aparat-aparat birokrasi ini yang agak norak ya, mau terang-terangan gitu ya, tapi ada yang mungkin secara sembunyi-sembunyi dan ada yang memang tidak mau melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita lihat yang kasus batubara, kelihatannya kan itu direkam sendiri oleh mereka lalu diviralkan lewat media sosial atau lewat grup-grup PA lalu kemudian itu bocor ke publik gitu. Nah tapi dan saya kira ini masif ya. Kalau yang Takalar tadi ini kan sengaja lakukan rekaman gitu ya. Gitu. Jadi memang modelnya paling tidak ada 3, ada yang sengaja gitu ya. Lalu ada yang sembunyi-sembunyi tapi melakukan rekaman, tapi ada yang tidak melakukan rekaman sama sekali karena tahu resikonya ya. Jadi saya kira yang paling banyak ini yang tidak melakukan rekaman sama sekali ya. Kalau kita bicara ini sebagai sebuah fenomena gunung es. Tapi saya kira yang penting begini ya, yang penting begini nih. Kalau lihat pola ini pola yang disengaja. Gitu ya. Tidak ada sikap pemerintah ya, atau katakanlah Presiden Jokowi, istana yang lebih tegas. Tadi memang pernyataan Mas Ari itu membantah semua, sudah pasti dibantah gitu. Nah ini tidak hanya sekedar dibantah, memang ada clue kan, Jokowi bilang ada kenaikan dan lain-lain ya. Nah ini kan digunakan oleh para pejabat daerah untuk memfollow up mobilisasi ini dalam bentuk yang nyata, janji kepada masyarakat. Baik. Nah karena sudah ada gejala seperti ini, saya kira Presiden harus punya komitmen. Klaim kubu Prabowo Gibran bahwa pemilihan presiden akan berlangsung 1 putaran mendapat respons dari kubu Amin dan Ganjar Mahfud. Diduga ada upaya rekayasa di balik narasi 1 putaran. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mencurigai adanya rekayasa dalam pemilihan presiden 2024. Pernyataan Anies ini untuk merespons klaim 1 putaran Pilpres untuk kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anies, seharusnya rakyat yang berhak menentukan bakal terjadi 1 atau 2 putaran Pilpres. Pasalnya keputusan hasil pemilu ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit partai politik. Tapi kalau kita serahkan kepada rakyat, maka nggak ada rekayasa. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Mau mendukung siapa, mau 1 putaran, mau 2 putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.